Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tahrumus salatu fi ghairi harami Makkah waqta tulu'i syamsi. Ini fasal di dalam menerangkan hal-hal yang dikatakan salat kita kerjakan hukumnya menjadi makruh. Arti makruh di sini karohatut tahrim, makruh yang menuntut dengan dosa. Jadi jangan kita mengerjakan waktu-waktu tersebut untuk sholat. Sholat yang model kayak bagaimana? Nanti akan diterangkan satu persatu. Yang dikatakan makruh, jangan kita kerjakan waktu-waktu tersebut. Berkaitan dengan dua macam. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan setelah mengerjakan waktu sholat. Ya, maka yang pertama berkaitan dengan zaman, waktu. Disebutkan, tahrumus salatu fi ghairi Makkah waqta tulu'i syamsi. Ketika terbit matahari, jangan kita mengerjakan sholat. Terbit yang kalau kita biasa tuh ada namanya tulu. Tulu tuh terbit, ya. Nah, ketika itu jangan ngerjain. Jangan ngerjakan sholat di waktu itu. Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai terangkat kadar tombak. Berapa kadar tombak? Kadar tombak itu 4 derajat. 1 derajat 4 menit. Berarti 4 kali 4 16. Nah, hitung setelah terbit matahari sampai 16 menit baru selesai waktu makruh karoha tahrim. Maka di situ boleh kita kerjakan kembali sholat-sholat. Jadi ketika terbitnya matahari udah nggak boleh lagi. Tuh, ketika terbit matahari jangan kita mengerjakan sholat sampai kita tangguhkan waktu 16 menit kemudian baru kita ngerjain sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktul istiwa, yaitu yang dimana matahari berada di tengah-tengah tombak. Sekiranya kalau kita tancapkan tombak, itu matahari tidak ada bayangannya, yang kita tahu dengan arah garis khatulistiwa. Tombak udah nggak ada lagi bayangan, itu jangan sholat di situ. Illa yaumal jumu'ati, melainkan hari Jumat. Kalau hari Jumat dibolehkan tuh, karena waktunya ketika garis khatul istiwa tersebut sudah ada, maka di situ boleh kita mengerjakan waktu Jum'ah, yang pasti didahulukan dengan khutbah. Karena khutbah termasuk bagian 2 rakaat. Tuh. Bukan sebagian orang memahami bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat. Tidak. Sholat Jumat itu 4 rakaat. Cuma 2 yang pertama dipakai buat khutbatain, 2 khutbah, lalu 2 rakaat dipakai buat apa? Sholat. Makanya qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Yang ketiga, wa waqtal isfirar hatta taghrub. Waktu isfirar, waktu ketika kuning ya sampai terbenam. Udah di ufuk kelihatan kuning sudah. Sampai terbenam. Jangan ngerjakan waktu tersebut apapun sholat. Itu berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Yang 2 berkaitan dengan pekerjaan sholat. Ba'da sholati subhi, selepas sholat subuh. Maka selepas sholat subuh, hendak kita jangan mengerjakan tuh sholat apapun.
Sekalipun sholat sunnah subuh, sholat sunnah, padahal waktunya, kalau dia sholat sunnah subuh, kan dia qobliyah. Qobliyah kapan waktunya? Ketika datangnya waktu sholat dan berakhir bersamaan waktu sholat itu. Seharusnya harus ada, masih ada kan? Masih ada. Tapi lantaran selepas subuh di situ ada sholat-sholat yang makruh, maka afdolnya kita tangguhkan sampai isyraq dan jadi godok sholat sunnah subuh itu. Itu afdol. Ngerjain sholat sunnah subuh godok ketimbang sholat sunnah subuh selepas sholat subuh. Paham apa nggak paham nih? Lebih utama kita kerjakan godoknya sholat sunnah subuh ketimbang kita mengerjakan sholat sunnah subuh selepas sholat subuh. Wa ba'da sholatil asri. Nah, ini juga selepas sholat asar. Selepas sholat asar, udah jangan ada sholat lagi. Nah, jenis sholat apa yang dikatakan makruh? Baru kita bicara. Wala yahrumu malahu sababun ghairu mutaakhirin anha. Dan tidak haram sholat-sholat yang berkaitan sebabnya ghair mutaakhir. Berarti sebab mutaqaddim atau sebab muqarin. Kalau sebabnya mutaqaddim, maka waktu yang 5 ini tidak dikatakan makruh kalau kita mengerjakan sholat di waktu-waktu itu. Ingat ya, sholatnya sebabnya apa? Mutaqaddim. Apa itu sholat yang sebab mutaqaddim? Apa aja? Yang jadi sebabnya dulu baru sholat. Itu aja, memahaminya begitu. Sebabnya dulu baru sholat. Apa contoh? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, betul. Karena kita mengerjakan tahiyatul masjid, kita ngerjain sholatnya masuk dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masuk? Masuk dulu, maka disebut sebab mutaqaddim. Maka kalau kita ngerjakan selepas asar, maka itu boleh. Sholat wudu, sholat sunnah wudu, kan wudu dulu baru sholat kan, bukan sholat dulu. Ya. Nah, adapun sebab mutakhir kafaitatin, seperti sholat yang luput, sholat yang kita godok, faitah itu ya. Ya iya, bukan itu sebab yang dikatakan mutaqaddim, apa? Sebab mutaqaddim, faitah ya. Kayak gini ya, selepas sholat asar kita mau ngerjain sholat duhur yang tadi, habis sholat asar kita lupa belum sholat duhur, maka kita kerjakan sholat duhur selepas sholat asar. Boleh, karena sebabnya mutaqaddim. Apa lagi? Khusuf, ya, gerhana. Khusuf gerhana bulan, khusuf gerhana matahari. Maka ngerjakannya ada gerhana dulu baru sholat. Ya, oh dia bukan itu, bukan dia bukan mutaqaddim, dia muqarin. Ya, kan kita ngerjakan sholat gerhana ketika adanya gerhana, bukan sebelumnya, ya kan? Atau setelahnya, nggak boleh. Ketika ada gerhana kita kerjakan, itu namanya sebab muqarin. Jadi sebab ada 3, ada mutaqaddim,
ada muqarin, ada mutaakhir. Nah ini sebab muqarin. Boleh juga. Pokoknya sebab mutaqaddim atau muqarin, bukan sebab mutaakhir. Sunnah wudu, nah juga kan. Sunnah wudu. Wudu dulu baru sholat. Tahiyati masjidin, juga mengerjakan tahiyah masjid. Jadi menghormati masjid dengan kita mengerjakan 2 rakaat. Iya, jangan asal nyelonong, bukannya warteg nih. Sekurangnya memang kita nggak sholat, jangan lupa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sekalipun 1. Jangan kita lupa itu, sekalipun 1 kali doang, nggak perlu sampai 3-4. Ada qaul menyatakan cukup 1, nggak apa-apa. Wasajdati tilawatin, sujud tilawah. Nanti ada babnya khusus, kita akan praktekkan cara sujud tilawah. Ya, itu juga boleh dilakukan karena sebabnya mutaqaddim. Wasujudi wasajdati syukrin, sujud syukur. Wa yahrum ma lahu sababun mutaakhir anha, dan haram yang berkaitan sebab yang mutaakhir. Tuh, dari 5 tadi. 5 yang tadi disebutkan, kita ngerjain sholat yang sebab yang mutaakhir jadi haram. Apa contohnya? Sholat istikharah dilakukan selepas subuh atau selepas asar. Nah, jangan. Apa lagi? Waraqatil ihram, setelah ihram kita ngerjakan sholat sunnah 2 rakaat dari ihram. Jangan ngerjakan selepas asar atau selepas subuh. Wa tahrumus salatu idza sha'idal khatibul mimbar. Kayak kita sekarang, khatib udah naik, kita baru datang, mau ngerjain apaan tuh? Apa yang kita kerjain tuh? Khatib sudah naik, mengucapkan salam, kita baru datang. Wa tahrumus shalah idza sha'idal khatibul mimbar. Jangan sholat apapun, jangan kita kerjakan sholat apapun ketika khatib sudah naik. Terus illa tahiyata rakaatin, melainkan dengan kita niat sholat 2 rakaat tahiyah, itu aja. Tapi sebagian ulama menyatakan, nah karena sudah kita niat tahiyah, niatin qobliyah juga 2 rakaat. Jadi tahiyah rakaatin dan qobliyah Jumat. Tapi tahiyah dulu, karena tujuan kita tahiyah. Lalu selipin tuh qobliyah Jumat. Fatusannu illam yakhsha fawatu takbir, maka disunnahkan jikalau tidak dikhawatirkan luputnya takbiratul ihram. Nah itu selepas salam ya zikir. Jangan kita seperti burung-burung yang ada di dalam sangkar. Imam Malik menyatakan masalul munafiqin fil masjid kal asafir fil qafas. Perumpamaan orang-orang munafik di dalam masjid seperti burung-burung pipit di dalam sangkar. Idza futiha babul qafasi la tarat. Kalau dibuka aja tuh, ya, kalau dibuka pintu sangkar, bos langsung Allah malantas jalan. Jangan begitu, wirid dulu, zikir dulu, jangan kebawa seton kita. Tuh masal munafik begitu, Imam Malik ngomong. Orang-orang munafik begitu, udah habis salam langsung keluar udah. Ya, buru-buru. Pas salam si imam ngeliat cuma 1 doang. Itu juga marbot. Ya, faslun sampai sini dulu. Nanti kita akan bicara. Nah, ini penting nih. Pada pertemuan berikut bicara tentang masalah azan dan iqamat. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna bisirril Fatihah.